Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Heni Veronica, Melina Nurul Hidayah, Rike Nurmalsari, dan Yulia Stiani Dewi. Di sini, kami mendapatkan tugas untuk menerjemahkan buku, dan kelompok kami kebagian menerjemahkan buku bab 6 tentang aturan. Boleh disimak sama-sama ya. Aturan adalah hal terpenting dalam setiap kelas. Aturan menetapkan ketertiban dan juga menetapkan ekspektasi. Aturan harus berjumlah sedikit, dinyatakan secara positif, disertai dengan konsekuensi, dan dijelaskan secara jelas dengan contoh situasinya. Banyak guru, terutama guru tahun pertama atau guru yang baru masuk, membuat kesalahan umum dengan membuat terlalu banyak aturan di kelas. Aturan praktis harus tidak kurang dari 3 aturan dan tidak lebih dari 5 aturan. Hal tersebut memungkinkan siswa untuk belajar dan menerapkan aturan tersebut dengan cepat dan efektif. Setelah menentukan jumlah aturan yang akan kita sebagai guru miliki di ruang kelas kita, putuskan perilaku positif mana yang paling ingin kita tonjolkan atau kita pamerkan. Tuliskan perilaku ini dan gunakan sebagai template dalam menulis aturan kelas. Aturan itu harus selalu dinyatakan secara positif dalam kalimat yang diawali dengan kata saya. Ini memberi siswa kepemilikan dan rasa tanggung jawab atas perilaku mereka. Nah, di sini ada beberapa contoh peraturan kelas yang dinyatakan secara positif. Yang pertama, saya akan mengangkat tangan untuk berbagi. Yang kedua, saya akan menghormati teman sekelas dan diri saya sendiri. 3. Saya akan mengikuti semua arah. 4. Saya akan mendengarkan sementara orang lain berbicara. Nah, itulah contoh peraturan kelas yang dinyatakan secara positif. Jangan sesekali membuat aturan kelas yang dinyatakan negatif. Aturan harus selalu fokus pada apa yang diharapkan dan harus dilakukan oleh siswa ketika sedang berada di dalam kelas. Ketika aturan dinyatakan secara positif, siswa diberi pola perilaku yang akan mereka tunjukkan selama berada di dalam kelas. Agar aturan menjadi lebih efektif, harus ada suatu konsekuensi. Tidak disarankan untuk memiliki lebih banyak konsekuensi dibanding dengan aturan, karena itu akan mendorong lingkungan yang menghukum bagi siswa. Konsekuensi juga harus dinyatakan dengan jelas dan berhubungan dengan sistem manajemen perilaku. Nah, saat mempresentasikan konsekuensi kepada siswa, beritahu mereka bahwa mereka akan selalu memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Nah, berikut ini ada beberapa contoh dari konsekuensi. Yang pertama, peringatan lisan. Yang kedua, peringatan secara tertulis. Yang ketiga, menghubungi orang tua siswa. Nah, konsekuensi ini merupakan tentang mendapatkan kesempatan kedua. Ini memungkinkan siswa untuk menembus kesalahannya. Nah, ingatkah kalian dengan seorang siswa di sekolah dasar yang selalu membuat masalah? Ini adalah anak yang tampaknya membuat hari gurumu menjadi terasa seperti mimpi buruk. Nah, dia dengan cepat mendapat label anak nakal dan selalu terlihat pasrah bahwa yang akan dilakukan di sekolah itu merupakan suatu kenakalan. Akibatnya, anak ini mungkin sedikit dikucilkan oleh anak-anak lainnya. Ketika kita mendengar cerita tentang siswa yang dikucilkan oleh guru, bahkan teman sebayanya, mungkin dalam hati kita akan berkata, saya tidak akan pernah melakukan itu. Tetapi yang benar adalah bahwa kita mungkin akan melakukannya jika kita tidak menerapkan sistem yang memungkinkan siswa memilih suatu pilihan yang buruk. Nah, untuk menjadi anak nakal tersebut. Lalu akan ada hari-hari di mana perilaku siswa akan mengarahkan guru ke bentuk kegilaan yang ringan. Tetapi
Ingatlah untuk memberikan mereka kesempatan untuk memperbaikinya. Dengan memberikan siswa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, kita sebagai guru memberitahu mereka bahwa mereka bukan anak yang buruk, mereka bukan anak yang nakal, akan tetapi pilihan merekalah yang buruk yang menjadikan mereka diberikan label sebagai anak nakal. Nah, saat memberikan peringatan, libatkanlah siswa dalam proses tersebut dengan menanyakan aturan mana yang mungkin akan dia langgar. Saat dia merespon, beritahu siswa bahwa kita mengeluarkan peringatan secara lisan dan tanyakan apa yang dapat dia lakukan untuk memperbaiki situasi tersebut. Tanggapan siswa harus tepat setelah mengikuti aturan yang telah dilanggar. Pada saat itu, gunakan kesempatan untuk memuji anak tersebut karena mengetahui hal ini dan beritahu dia bahwa kita mengharapkan dia untuk mengikuti aturan tersebut. Dengan mendapatkan tanggapan tersebut, kita akan memperkuat aturan dan proses berpikir secara positif yang harus dilibatkan oleh siswa untuk mengikuti suatu aturan. Lalu, setelah siswa mengikuti aturan tersebut, akui apa yang telah dia lakukan dengan memujinya. Konsekuensi selanjutnya yaitu harus berupa peringatan tertulis. Peringatan tertulis yang direkomendasikan bukanlah peringatan tertulis yang biasa digunakan oleh kebanyakan pendidik. Nah, ini adalah strip kertas yang berlapis dengan warna cerah dengan tulisan peringatan yang dicetak tebal dan menggunakan huruf kapital. Jelaskan juga kepada siswa bahwa jika perilaku yang dilakukan itu tidak pantas, seperti berteriak ataupun mengganggu temannya ketika pembelajaran sedang berlangsung. Nah, mereka akan diberikan peringatan tertulis untuk ditempatkan di atas meja mereka. Pada titik ini, tanyakan juga kepada siswa bagaimana mereka dapat memperbaiki perilaku yang tidak pantas tersebut. Beritahu mereka bahwa mereka mengambil tindakan untuk memperbaiki perilaku tersebut. Kita tidak hanya akan menarik kembali peringatan, tetapi juga memberikan mereka penghargaan sesuai dengan sistem manajemen perilaku. Ini akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk menebus kesalahan yang telah diperbuat oleh mereka. Nah, konsekuensi yang terakhir yaitu harus menghubungi orang tua siswa. Mungkin ini akan selalu menjadi pilihan terakhir ya. Ketika segala cara telah dilakukan untuk menanggulangi anak tersebut, tetapi tidak ada perubahan, maka pilihan terakhir adalah harus menghubungi orang tuanya. Nah, saat menghubungi orang tua, beri mereka sinopsis singkat tentang apa yang telah terjadi dan langkah apa yang telah diambil oleh kita sebagai guru. Diskusikan secara singkat apa yang dapat dilakukan oleh siswa untuk mencegah terjadinya perilaku tersebut. Dengan memberikan rencana tindakan kepada orang tua, kita cenderung tidak terdengar menuduh dan mereka lebih cenderung merespon secara positif dan produktif juga dalam mencegah perilaku tersebut terulang kembali di kemudian hari. Kita harus meminta siswa tersebut untuk hadir saat kita menelpon orang tua. Ini akan memberikan kesempatan kepada orang tua untuk berbicara dengan siswa. Nah, setelah tadi kita membahas tentang aturan dan contoh dari aturan, serta konsekuensi dan contoh dari konsekuensi, sekarang kita akan membahas tentang skenario. Nah, skenario itu adalah alat yang efektif untuk menyajikan dan menerapkan aturan dan konsekuensi. Nah, dalam skenario memungkinkan siswa dalam memahami siswa
setelah tadi membahas aturan dan konsekuensi kepada siswa, di sini saya akan memberikan beberapa contoh skenario yang dapat digunakan ketika bermain peran. Jadi, siswa bermain peran sesuai dengan skenario yang ada di sana gitu, atau yang sudah ditentukan. Kemudian guru akan menanyakan beberapa hal kepada siswa terkait aturan dan konsekuen, di mana dari pertanyaan tersebut kita dapat mengetahui apakah siswa dapat mematuhi aturan dalam berbagai kondisi atau tidak gitu. Dan kalau misalkan jawabannya tidak sesuai apa yang kita harapkan, nah maka sebagai guru kita harus meluruskan atau mengkoreksi jawaban dari siswa tersebut, tapi secara lembut gitu, secara lembut dan tegas juga gitu. Nah, langsung saja ke skenario yang pertama. Nah, di sini ada skenario yang pertama ya, yaitu Rebecca membeli pensil baru dengan berbagai warna. Rebecca duduk di sebelah John. Nah, John sangat menyukai pensil tersebut atau pensil punya Rebecca itu. Nah, Rebecca mempunyai 7 pensil, tetapi Rebecca tidak bisa menggunakan ke-7 pensil tersebut secara bersamaan. Kemudian John bertanya kepada Rebecca, apakah saya boleh meminta pensil kamu satu gitu. Dan Rebecca menjawab tidak. Nah, hal ini membuat John sangat marah. John memutuskan untuk mengambil pensil tersebut ketika Rebecca tidak melihatnya. Nah, dan ketika Rebecca kembali ke mejanya, dia melihat bahwa salah satu pensilnya tidak ada atau hilang. Kemudian Rebecca memberitahu hal tersebut kepada gurunya sambil menangis. Nah, itu merupakan contoh skenario yang pertama. Nah, dari skenario yang pertama tadi, kita bisa menanyakan beberapa pertanyaan untuk mengetahui apakah siswa dapat menaati aturan jika ia berada dalam kondisi tersebut. Nah, ini beberapa contoh pertanyaannya. Nah, yang pertama, menurut kalian bisa menanyakan, menurut kalian bagaimana sih perasaan Rebecca? Apakah perasaan Rebecca terluka? Bagaimana kalian tahu bahwa perasaan Rebecca terluka? Aturan apa yang dilanggar John? Apakah ketika John mengambil pensil Rebecca secara diam-diam termasuk tindakan yang tidak menghormati? Apa konsekuensi pertama yang harus dilakukan terhadap John? Haruskah John mendapatkan kesempatan untuk menembus kesalahannya kepada Rebecca? Dan bagaimana dia bisa menembus kesalahannya? Nah, itu merupakan beberapa contoh pertanyaan yang bisa diajukan kepada siswa. Dan kalaupun pertanyaan mereka salah, nanti sama kita bisa dikoreksi atau diluruskan gitu. Nah, yang selanjutnya ada skenario yang kedua. Nah, langsung saja kalian bisa lihat ya. Jadi, Costa Williams sedang membangun piramida kertas. Nah, sudah hampir waktunya untuk makan siang. Dia menyuruh murid-muridnya untuk membersihkan daerah mereka dan menyimpan bahan piramida kertasnya. Dia juga memberitahu bahwa meja dengan area terbersih akan mendapatkan hadiah. Lisa hampir selesai dengan piramida kertasnya. Yang harus ia lakukan hanyalah menyelesaikan perkataan sisi terakhir. Lisa berpikir karena dia hampir selesai, dia bisa terus bekerja. Sementara Lisa terus bekerja, semua orang di mejanya membersihkan dan menyingkirkan piramida kertas mereka. Nah, itu adalah contoh skenario yang kedua. Nah, dari skenario yang kedua, kita bisa menanyakan beberapa pertanyaan juga. Contohnya, menurut kalian, apakah meja Lisa akan memenangkan hadiah? Dan tanyakan juga alasan kepada mereka. Kalau iya, kenapa? Dan kalau tidak juga kenapa? Aturan apa yang dilanggar Lisa? Apakah kalian akan melakukan apa yang Lisa lakukan? Jika kalian berada di meja Lisa, apakah kalian akan marah kepada Lisa karena tidak memenangkan hadiah? Meskipun kalian marah pada Lisa, apakah boleh kalian menyakiti perasaannya? Terus, apakah menyakiti perasaan Lisa akan melanggar aturan? Nah, itu semua merupakan beberapa contoh pertanyaan yang bisa diajukan kepada murid kalian atau siswa kalian. Alhamdulillah, semua materi dari kelompok kami sudah tersampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.